Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 376. Setelah menyela kata-kata Li Qingqing, Liu Tian menoleh lagi dan berkata kepada Tang Yi, "Tang Yi, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa membalas kebaikanmu. Apa yang bisa aku lakukan di masa depan? Berikan saja perintah, oke. Sekarang kita memiliki rumput semangat, kita harus bergegas kembali untuk menyelamatkan orang, jadi saya tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu bebas, kamu bisa datang ke Tianjue Cheng untuk menemukanku. Lagi pula, Anda setuju dengan Anda terakhir kali, tetapi Anda tidak datang. Kali ini Anda harus datang." Setelah berbicara, Liu Tian memerintahkan anggota tim untuk membawa Wang Dali, yang terluka parah, dan kelompok itu berpamitan dengan Tang Yi secara terpisah, dan perlahan-lahan pergi. Pada saat ini, meskipun Liu Tian masih memiliki senyum tipis di wajahnya, Tang Yi bisa merasakan jejak emosi kehilangan darinya. "Hei!" Tang Yi menghela nafas dan berkata ke punggung Liu Tian, "Kakak Liu, jangan khawatir, aku akan pergi ke Tianjue Cheng sebagai tamu lain kali. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu." Liu Tian juga berbalik untuk tersenyum. Keduanya mengangguk satu sama lain, dan Tang Yi juga bergerak, menghilang ke ngarai. Melihat Tang Yi menghilang, senyum di wajah Liu Tian berangsur-angsur hilang, tetapi itu adalah ekspresi kehilangan di matanya. Baru saja Tang Yi ada di sini, dia hanya tersenyum, dan dia selalu bertahan. Pada saat ini, Tang Yi pergi, dan dia menunjukkannya. Melihat Liu Tian, Li Qingqing menepuk punggung Liu Tian dan menghibur, "Pemimpin tidak boleh sedih, ini bukan alasan untuk kehilangannya, dia juga setuju untuk datang kepada Anda lain kali, dan itu adalah kesempatan." Mendengar kata-kata itu, Liu Tian tidak menjawab, tetapi menoleh, melihat ke kedalaman lembah tandus, dan berkata, "Apakah benar-benar ada peluang? Mungkin." Tang Yi meninggalkan mulut ngarai, tetapi sebenarnya tidak pergi jauh, tetapi kembali ke atas ngarai sekarang. Setelah melihat Liu Tian dan yang lainnya pergi, pikirannya tenggelam. Setelah memeriksa penyelesaian tugas, ia baru saja melewati notif yang akan datang. Ding! Selamat untuk Tang Yi karena menyelesaikan pencarian untuk menemukan bunga Jiuli, mendapatkan 20 juta poin pengalaman dan memberi hadiah kepada God of War dengan 500 poin. Ding! Selamat untuk Tang Yi atas promosinya keterampilan finishing. Teknik akhir, Crashing Mountain, saat ini level 2. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 200 pil sedang. Melihat petunjuk dalam pikirannya. Meskipun tidak ada hadiah untuk seni bela diri, keterampilan tubuh, atau peralatan senjata, Tang Yi masih sangat senang dan bersemangat. Secara keseluruhan, hadiah ini masih sangat kaya. Penghasilan 500 nilai God of War membuat nilai God of War Tang Yi saat ini tiba-tiba meningkat menjadi 1750 poin. Story continues below. Dan ada 200 pil semua atribut menengah, yang juga membawa jumlah pil semua atribut perantara, yang disimpan oleh Tang Yi ke 1100. Jika Anda membawanya ke toko sistem dan menukarnya dengan nilai God of War, dia dapat menukar 10 poin, yaitu 11.000 poin. Ini adalah aset besar. Meskipun efisiensi upgrade Daguai lebih cepat, penghargaan untuk melakukan tugas lebih banyak. Perjalanan ini hanyalah permulaan, Tang Yi telah memperoleh penghasilan besar, yang membuatnya sangat puas. Yang terakhir adalah teknik finishing. Teknik finishing telah dipromosikan ke level 2. Ini hanya bisa dianggap sebagai kegembiraan yang tak terduga. Ini dapat dianggap sebagai penghargaan dorongan untuk Tang Yi. Setelah semua, teknik finishing akan segera ditingkatkan. Teknik finishing tingkat pertama dapat ditingkatkan 10 kali, dan hanya dapat dipromosikan beberapa kali. Tang Yi tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk menggunakannya. Mampu naik ke tingkat kedua saat ini juga dapat menyelamatkan beberapa upaya Tang Yi. Buka antarmuka langkah terakhir.
Melompat dari gunung keterampilan utama pemain, dapat tumbuh. Level 2. Kemahiran, 0-100. Persyaratan rilis, God of War bernilai 20 poin. Efek skill, panggil pedang gas hemoragik dan hantam tanah dengan keras, menyebabkan gelombang kejut skala besar untuk menyerang musuh di tanah, dan magma panas yang dikeluarkan dari tanah akan memiliki kerusakan pembakaran tertentu, kisaran serangannya adalah 20x20. Kekuatan skill sama dengan 4 kali kekuatan pemain. Ah, banyak. Awalnya Tang Yi berpikir itu adalah penghargaan yang membesarkan hati, tetapi dia terkejut ketika melihat antarmuka dari teknik finishing. Ternyata itu adalah hadiah utama. Saya tahu saya akan menjadi sangat kuat setelah menyelesaikan promosi ke tingkat 2. Bahkan jika dia tidak meningkatkan, dia harus meningkatkan tingkat teknik finishing terlebih dahulu. Jika dia dipromosikan ke level 2 dulu, akankah hadiah pada saat ini membuat teknik finishing ini level 3? Sangat mungkin. Melihat bahwa kemahiran yang diperlukan untuk level 3 adalah 100 poin, dan nilai God of War yang diperlukan untuk setiap rilis adalah 20 poin, Tang Yi tidak tahu betapa menyesalnya dia di dalam hatinya. Jika lebih awal, ia dapat ditingkatkan ke level kedua hanya dengan biaya puluhan poin, dan kemudian sistem memberinya penghargaan untuk ditingkatkan ke level ketiga, yang menyelamatkannya nilai God of War 2000. Sekarang jika dia ingin meningkatkan ke teknik finishing tingkat ketiga, dia harus mengkonsumsi 2000 nilai God of War dan melakukan 100 serangan efektif pada teknik finishing. Keterampilan finishing di level 2 telah menjadi sangat kuat. Jika Anda meningkatkan ke level 3, seberapa kuatkah itu? Saat ini, teknik finishing tingkat kedua menghancurkan gunung. Biarkan saya berbicara tentang kekuatan masa depan. Tang Yi sangat puas dengan kisaran 20x20 meter ini. Cerita bersambung di bawah ini. Kisarannya cukup besar. Tang Yi memiliki banyak serangan pada jangkauan seperti ribuan mil es, seperti jantung surga, seperti darah yang pecah, ada beberapa. Namun, tidak satu pun dari keterampilan ini dapat dengan mudah digunakan. Ribuan mil es membutuhkan waktu pelepasan. Arah jantung adalah serangan garis lurus. Ledakan gas darah hanya dapat dilepaskan selama 10 detik. Setelah itu, Anda harus bergantung pada kemauan, dan Anda tidak dapat menargetkan target tertentu. Ketiganya memiliki keterbatasan. Namun, selain menggunakan nilai God of War, tidak ada batasan untuk penggunaan God of War. Cepat dilemparkan, kuat untuk diserang, dan juga dapat ditembak kapan saja, di mana saja. Sangat praktis. Keterampilan yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan Daguai. Jika kondisi penggunaan nilai God of War dihapus, evaluasinya akan lebih tinggi. Saat ini, teknik finishing tingkat kedua begitu kuat, sangat praktis, apa yang akan terjadi pada tingkat ketiga? Jika dia meningkatkan keterampilan ini ke level 3 sebelum hadiah, apakah itu hadiah sistematis yang dapat membantu mempromosikan ke level 4, dan bagaimana dengan kekuatan dan ruang lingkup level 4? Memikirkan hal ini, Tang Yi bahkan menyesal membenturkan dadanya. Dia menyia-nyiakan hadiah besar dengan sia-sia dan kesempatan bagus untuk perbaikan cepat. Tapi penyesalan tidak berguna. Penghargaan telah diterima, mengatakan tidak ada yang sia-sia. Selain itu, level kedua juga memiliki keunggulan level kedua, sehingga nilai God of War juga berkurang, dan peningkatan ke level ketiga dan keempat mungkin tidak memerlukan berapa banyak nilai God of War untuk dilepaskan satu kali. Pada saat ini, nilai God of War pada pukul 20 dirilis sekali, yang kebetulan membuat Tang Yi menggunakannya untuk naik level. Dengan pemikiran seperti itu, Tang Yi segera lega. Tang Yi masih tersenyum saat dia melihat panel atribut dari teknik finishing dan binatang buas di kedalaman lembah tandus di kejauhan. Sudah waktunya untuk mulai bermain monster itu lagi, dan sekarang saatnya untuk memulai perjalanan peningkatan lagi. Saya berharap untuk membunuh monster dan monster sebanyak mungkin sebelum Dabi di West House dimulai. Chapter 377. Sifu,
Qiangong, istana utama Qiangong di ruang belakang kediaman. Apa? Penjaga pintu ini serius. He Anmin dan rombongannya semua terbunuh. Orang yang membunuh mereka adalah Tang Yi. Darah Roh Kudus juga diambil oleh Tang Yi. Di cermin, ada seorang pria misterius dengan wajah hitam. Ketua distrik, apa menurutmu aku membohongimu? Lelaki misterius berbaju hitam itu bertanya dengan anggun. Jangan berani. Kuan Xingyuan segera menundukkan kepalanya. Anggap aku memaafkanmu. Cerita bersambung di bawah ini. Pria misterius berbaju hitam mendengus dingin dan melanjutkan, meskipun misi He Anmin gagal, dia tidak mengambil darah Roh Kudus, dan dia dipenggal. Suatu hal yang baik. Oh. Penjaga pintu, aku tidak tahu apa itu hal yang baik. Seluruh hati ragu. Tuan Darah Roh Kudus, Zuo Qiyu, tiba-tiba dibangkitkan oleh mereka, dan datang kepada saya sebagai tamu, dan berjanji untuk membantu saya menyelesaikan tujuan besar. Ini juga merupakan keuntungan yang tidak terduga, kata pria misterius berjubah hitam itu. Orang suci kuno, Zuo Qiyu. Zuo Qiyu, itu adalah orang bijak kuno, kekuatan luar biasa. Selain itu, kekuatan prajurit kuno dan prajurit saat ini sama sekali tidak sama. Pada tingkat yang sama, seorang prajurit kuno dapat melawan 10 prajurit saat ini, artinya, seorang suci kuno dapat menyamai 10 orang suci saat ini. Dapat dilihat betapa kuatnya orang-orang kudus kuno. Ya, itu adalah suci kuno Zuo Qiyu. Tang Yi membunuh He Anmin dan rombongannya dan mengambil darah Roh Kudus, yang dikatakan oleh senior Zuo Qiyu ini. Pria misterius berbaju hitam mengangguk dan menjelaskan. Jadi ternyata begitu. Dia mengangguk, terdiam beberapa saat, menenangkan keheranannya, dan kemudian bertanya, kalau begitu, aku tidak tahu apa perintah master untuk saya. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untukmu. Setelah aku tahu Tang Yi, seorang murid Gedung Barat, aku berdiskusi dengan para tetua dan Zuo Qiyu selama 3 hari. Sebagai hasil dari 3 hari, semua orang sepakat bahwa Tang Yi adalah masalah serius. Itu sangat kuat dan sangat kuat sehingga memenangkan darah Roh Kudus pada saat ini. Jika Anda memberinya waktu, mungkin itu akan menjadi ancaman besar bagi kami, dan itu akan mempengaruhi rencana keseluruhan kami di masa depan. Tidak bisa ditoleransi. Pria misterius berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Istana bermaksud. Meskipun Kuan Xingyuan memiliki spekulasi, dia tidak bisa tidak bertanya. Maksudku, orang ini tidak bisa tinggal, dia harus diselesaikan sesegera mungkin. Pria misterius berkulit hitam itu tampak dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa Tang Yi mampu membunuh begitu banyak panglima perang sendirian, dan kekuatannya sudah luar biasa. Dilihat dari informasi yang diberikan oleh para pendahulu Zuo Qiyu, Tang Yi menghadapi kaisar tampaknya memiliki perlawanan tertentu, yang sangat kuat. Pada saat ini, saya mendapatkan darah Roh Kudus, dan mungkin kekuatannya akan meningkat pesat. Jika Anda sendirian, saya sedikit khawatir, jadi saya baru-baru ini mengerahkan 5 kaisar perang. Akan mendukung Anda, saya harap setelah Anda menanggapi mereka, mulailah berjuang untuk membunuh Tang Yi. Namun, Tang Yi sekarang dihargai oleh Gedung Barat. Saya khawatir jika saya mengambil risiko, saya tidak hanya tidak akan berhasil, tetapi juga identitas saya akan terungkap. Kuengxin berpikir untuk waktu yang lama, dan menyatakan keprihatinannya. Pria misterius berkulit hitam memandang dan berkata, jangan khawatir, Anda akan membunuh Tang Yi di Sifu kali ini. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Bahkan jika Anda membuka identitas Anda, itu tidak masalah sama sekali. Saya hanya perlu satu hasil, dan itu adalah kepala Tang Yi. Melihat bahwa pria misterius berpakaian hitam itu berkata dengan tegas, Kuengxin Yuan juga tahu pentingnya tugas ini, dan segera memegang tangannya dan dengan hormat berkata, saya tahu, bawahan harus menyelesaikan tugas. Cerita bersambung di bawah ini. Yah, aku memobilisasi panglima perang yang kuat,
dan aku akan berada di sana dalam beberapa hari. Kamu akan terganggu selama beberapa hari, memperhatikan responsnya, dan menunggu mereka tiba, dan kemudian kamu akan berkolaborasi dalam hal-hal besar. Setelah pria misterius berpakaian hitam selesai berbicara, sosok itu menghilang dari cermin, dan ruangan gelap itu kembali menjadi gelap. Tang Yi sangat kuat, aku meremehkannya sedikit, aku tidak berharap dia menyembunyikan begitu dalam. Setelah pria misterius berbaju hitam menghilang, dia menundukkan kepalanya jauh dan berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa He Anmin dan kelompoknya semuanya dihancurkan oleh Tang Yi. Pada awalnya, Quan Xinyuan berpikir mengapa Anmin dan partainya menyelesaikan tugas dan kembali ke Tiantianmen. Anda harus tahu bahwa kelompok itu adalah tim tingkat Raja Perang. Setiap orang memiliki kekuatan Raja Perang. Ketika mereka pergi, mereka membawa banyak harta pertahanan. Dan, meski begitu, dia masih dibunuh oleh Tang Yi, seorang murid, dan mengambil darah Roh Kudus. Dapat dilihat betapa kuatnya Tang Yi. Tidak heran, sekarang aku ingin datang, aku tidak bisa mengerti mengapa Tang Yi bisa membunuh begitu banyak monster tingkat kelima. Dengan kekuatannya sendiri. Jenius. Tang Yi terlalu jenius. Sayangnya, jenius semacam ini lahir di Sifu, dan alangkah baiknya jika dia di Tianmen. Menghela napas sebentar, dia mulai berpikir tentang tindakan balasan untuk melihat apakah Tang Yi harus disergap untuk menyelesaikan tugas ini. Jauh di dalam lembah tandus. Setelah berjalan cukup lama, Tang Yi kini telah tiba di tempat yang sangat dalam di lembah tandus. Pada saat ini, ia bertemu monster, semua monster di atas level 4, dan kadang-kadang bertemu monster level 6. Saat ini, di belakangnya, ia juga menarik ribuan monster, yang semuanya tertarik oleh Tang Yi menggunakan metode menarik kebencian. Dengan ribuan monster berlarian di Valley of Desolation, di mana-mana ada raungan monster, dan di mana-mana ada suara gemuruh monster yang berjalan di tanah. Lembah kehancuran, tanah monster yang berbahaya, orang biasa tidak bisa tidak hati-hati, tapi Tang Yi datang ke sini, tapi itu membuat tempat ini tidak nyaman, kelihatannya agak lucu, jika menyebar, mungkin akan ada yang tak terhitung jumlahnya. Tang Yi dianggap sebagai idola dan disembah. Namun, kontrol terbang Tang Yi atau lompatan anjing membuatnya lebih efisien, lebih cepat, dan Anda bisa mendapatkan banyak poin pengalaman dan peningkatan, yang cukup. Saat ini, begitu banyak monster hanya dalam waktu singkat, dan kebanyakan dari mereka adalah monster level 4 dan 5. Tang Yi sangat puas kualitas monster di lembah desolate benar-benar bagus. Benar saja, itu tidak datang ke tempat yang salah. Setelah melihatnya, Tang Yi mengeluarkan pedang es, dan tidak lagi lari, tetapi memutar kepalanya, dan menunjukkan senyum menawan kepada banyak monster yang ia tarik. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 378. Ini adalah penggunaan pertama dari teknik finalisasi, pemisahan Gunung Bengshan, setelah promosi. Tang Yi ingin menguji seberapa kuatkah itu. Saat ini, menghadapi ribuan monster dengan monster level 4 terendah dan monster level 6 tertinggi, Tang Yi sangat bersemangat dan sangat bersemangat. Setelah sebagian besar monster memasuki jangkauan serangan, Tang Yi memegang pedang es di tangannya, melompat tinggi, mengangkat pedang es ke bagian atas kepalanya, dan kemudian menghancurkannya dengan keras. Peningkatan Furious. Pecahkan gunung. Boom. Tang Yi melompat 3 atau 4 meter, melompat langsung di depan tentara monster, dan menebas pedang es ke bawah. Tiba-tiba, area merah besar muncul di tanah di depan Tang Yi. Di daerah itu, retakan besar muncul dengan suara gemuruh. Magma panas menyembur keluar dari celah, dan sekelompok api merah tua seperti angin bertiup kencang. Ketika magma disemprotkan pada monster-monster itu, beberapa monster benar-benar tampak membeku dalam kobaran api dan menjadi balok es. Adegan ini benar-benar aneh. Namun, monster yang dibekukan dalam sekejap ini tampaknya lebih rapuh daripada monster lainnya.
Itu hanya sekejap mata setelah membeku menjadi es keras, dan mereka tidak melihat bagaimana mereka dibakar oleh magma dan api. Hilang antara langit dan bumi. Kekuatan gunung yang rusak belum diperluas. Sebagian besar monster dengan efek pembekuan akan dibunuh terlebih dahulu, dan mereka akan menghilang. Sekaligus, area besar monster menjadi kosong. Efek ini, bahkan Tang Yi tidak menyangkanya, dia terkejut. Tanpa diduga, dilengkapi dengan pedang es untuk menampilkan skill keruntuhan pegunungan, ia memiliki efek yang luar biasa. Efek pembekuan dari pedang es benar-benar dapat muncul di atas skill api dari gunung yang pecah, dan efek dari skill ini telah berubah dari langit api menjadi langit es dan api, dan kekuatannya berlipat ganda. Ini tidak sesederhana 1+1, air dan api lebih kuat daripada kerusakan atribut tunggal. Saat ini, seluruh jajaran 20 meter kali 20 meter ditutupi oleh skill, selain membakar seperti kompor, juga mengirimkan udara dingin yang dingin, dingin dan panas bergantian satu sama lain, dua energi terbang berkeliling, ribuan monster telah menderita siksaan dan luka yang tak terbayangkan. Semprotan magma menjulang ke langit, dan badai esnya meledak dengan dingin. Monster itu tidak terbakar sampai mati atau membeku sampai mati, tetapi sebuah adegan horor yang langsung berubah menjadi ketiadaan. Tang Yi sendiri, sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Kengerian lapisan neraka ke-18, mungkin ini akan seperti itu. Boom! Kekuatan skill gunung yang rusak terus berlanjut. Cerita bersambung di bawah ini. Magma pijar keluar dari celah-celah bumi, seberkas api menyapu bolak-balik, ribuan monster disemprotkan ke udara oleh magma, dibakar bolak-balik oleh nyala api, beberapa napas, dan berubah menjadi tumpukan abu terbang, lenyap ketiadaan. Seluruh tempat penuh dengan api di mana-mana, es dingin di mana-mana, dan ada lolongan monster dan binatang buas yang menyedihkan. Udara dipenuhi dengan aroma terbakar dan dingin yang menggigit. Setelah beberapa saat, retakan di tanah tertutup, magma meleleh ke dalam genangan air jernih dan mengalir ke bumi, kobaran api menjadi semakin kecil, dan menjadi lenyap. Namun, suhu panas dan dingin masih berlanjut, bau terbakar menyengat masih melayang, ratapan monster masih bergema di telinga, monster yang kuat di dekat area skill menyeret tubuhnya yang terluka, dengan kebencian memandang Tang Yi. Ah! Melihat adegan ini, Tang Yi sangat bersemangat. Area 20 meter kali 20 meter di depan mataku telah dipulihkan ke bentuk aslinya, tetapi area ini telah tenggelam ke kedalaman hampir setengah meter, dan ditutupi dengan lapisan abu hitam. Saat ini, hanya ada beberapa ratus monster yang berdiri di lapangan. Beberapa tidak tercakup oleh keterampilan, beberapa lolos sebelum keterampilan meledak. Di antara ratusan monster ini, ada beberapa monster kuat, yang sangat menarik perhatian. Kelima ini semua setara dengan monster tingkat 6 dari tingkat Kaisar Perang. Tang Yi jelas ingat bahwa ia menarik total 7 monster level 6. Saat ini, hanya ada 5 yang berdiri, artinya, ada 2 monster level 6. Ribuan monster keempat dan kelima tewas bersama di tempat. Tang Yi terlambat untuk terkejut. Pada saat ini, pikirannya seperti ledakan, dan gemerincing terdengar terus-menerus, seperti serangkaian nada terburu-buru, dengan cepat terngiang-ngiang di pikiran Tang Yi, dan dering non-stop. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster 5 tingkat Beast Gold Mist, mendapatkan 421.541 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh monster tingkat 5, peri ungu, mendapatkan 474.123 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat keempat Beast Goose, mendapatkan 65.412 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat 4 Beast Sand Monster, mendapatkan 32.654 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh binatang tingkat 6 King Long Luo Leopard, memperoleh 6.523.654 XP dan 10 God of War. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level Kaisar Perang 1 bintang saat ini. Notif dalam pikiran Tang Yi terus berdering sebentar, sebelum berhenti. Pengalaman perasaan menyegarkan ini membawa Tang Yi banyak kegembiraan dan kenikmatan luar biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, pengalaman Tang Yi yang diperlukan untuk naik ke tingkat pertama setelah mencapai tingkat Kaisar Perang adalah 100 juta poin. Membunuh ribuan monster, di antaranya sebagian besar adalah monster tingkat keempat dan kelima, ia akhirnya mendapatkan 100 juta poin pengalaman yang diperlukan untuk promosi, dari tingkat Kaisar Perang asli ke tingkat Kaisar Perang bintang 1. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, meskipun tingkat badai sangat rendah, tetapi baru saja membunuh begitu banyak monster-monster, Tang Yi mendapatkan beberapa item peralatan. Namun, item tidak bisa lagi memuaskan Tang Yi, sehingga item awal yang diperoleh ini tidak dilihat Tang Yi, langsung disimpan dalam sistem ransel, dan kemudian dijual ke sistem toko ketika tersedia. Selain itu, bahkan jika Tang Yi ingin melihatnya, dia masih tidak punya waktu untuk melihatnya. Lagi pula, di depannya, ada beberapa monster tingkat ke-6 dan ratusan sisa monster tingkat ke-4 dan ke-5, yang sedang menunggu Tang Yi untuk dipanen. Chapter 379. Meskipun ratusan monster yang tersisa ingin melarikan diri, tapi mereka banyak terluka. Bahkan 5 monster level 6 ditutupi dengan bekas luka yang besar, dan beberapa dari mereka benar-benar gelap, dan mereka tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya. Saya berpikir bahwa binatang iblis ini seharusnya menderita kerusakan besar dari jangkauan skill Tang Yi Ben, dan mereka melarikan diri dari kerusakan tapi masih terkena dampak dari skill area Tang Yi. Untungnya, mereka adalah monster level 6 dan memiliki daging yang lebih kuat, jadi ini tidak mudah mati. Jika dagingnya sedikit lebih lemah atau memang lemah, mungkin mereka juga sama seperti sebelumnya. Ribuan monster dan binatang buas dimusnahkan dan menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Pada saat ini, ratusan monster, kecuali untuk 5 monster dari tingkat ke-6, monster lain menatap mata Tang Yi, semua penuh dengan ketakutan, tubuh mereka menggigil, jika bukan beberapa monster pertama dari tingkat ke-6 binatang itu tidak bergerak, mungkin ratusan monster-monster tersebar seperti burung dan binatang, dan melarikan diri dengan kekalahan. Bahkan monster-monster dari tingkat ke-6, menghadap Tang Yi, penuh dengan rasa takut dan penuh kewaspadaan, dan dalam pandangan kewaspadaan, bahkan ada lebih banyak kemarahan. Mereka adalah monster tingkat ke-6, tuan dari lembah-lembah yang mengerikan, dan keberadaan mereka yang sangat kuat, mereka sangat sengsara oleh manusia dan disergap oleh manusia. Hal ini membuat mereka sangat tidak mau, dan harga diri mereka yang kuat bahkan lebih sulit untuk mentolerir. Oleh karena itu, mereka tidak melarikan diri, tetapi masih berdiri di kejauhan, menatap Tang Yi dengan erat dan menatap Tang Yi, ingin melihat apakah ada peluang untuk membalas dendam. Namun, apa yang tidak diketahui oleh monster level 6 ini adalah bahwa mereka hanya lolos dari kekacauan, tetapi jika ingin membalas dendam. Ini adalah keputusan yang paling keliru dalam karir monster dan beast mereka. Ah! Tang Yi mencibir, meremas pedang es di tangannya, cahaya hangat yang terpancar dari pedang es, saat ini di mata para monster, tampak seperti cahaya yang ganas, sangat mengerikan. Cerita bersambung di bawah ini. Wow! Beberapa monster yang sedikit lebih lemah tiba-tiba jatuh, dan tubuh mereka semakin bergetar. Ada juga beberapa monster yang tidak tahan tekanan besar yang dikeluarkan dari Tang Yi, bahkan mengabaikan pencegahan dari monster tingkat ke-6, mereka melolong dan lari. Penting untuk diketahui bahwa di dunia monster, jajarannya sangat ketat. Beberapa monster tingkat rendah tidak berani menentang dan hanya mematuhi perintah monster tingkat yang lebih tinggi. Tanpa monster level tinggi yang berbicara,
di mana berani beberapa monster level rendah bergerak. Jika Anda ingin berdiri, Anda harus berdiri. Jika Anda ingin mati, Anda harus segera mati. Ini adalah dunia monster. Namun, pada saat ini, sebenarnya ada monster tingkat rendah yang menentang perintah dan melarikan diri. Terlihat betapa hebatnya kekuatan jera yang dibawa Tang Yi kepada monster tingkat rendah dan ketakutan yang mereka bawa. Tentu saja, monster-monster ini adalah mangsanya, yang merupakan nilai pengalamannya. Bagaimana Tang Yi membiarkan nilai pengalaman ini kabur? Melihat monster melarikan diri, jari Tang Yi merentangkan, dan Liu Yang kembali ke langit dengan satu jari. Ledakan. 6 sinar cahaya muncul bersamaan, bersinar terang. Tiba-tiba, monster yang melarikan diri itu tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka ditembak oleh cahaya, dan mati di tempat, yang menjadi pengalaman Tang Yi. Mengaum. Melihat bahwa Tang Yi begitu kuat, sangat kejam, tatapan dari binatang tingkat 6 melintas tanpa dapat dijelaskan, dan geraman yang tidak dapat dijelaskan keluar dari mulutnya, tampak takut, marah, atau provokatif. Monster lain dari tingkat keempat dan kelima memandang Tang Yi dengan ketakutan, dan mundur selangkah. Melihat monster seperti ini, Tang Yi mencibir dengan jijik dan berkata, takut. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa mati tanpa rasa takut? Rantai biologisnya seperti ini, Anda memakan orang, dan orang dapat membunuh Anda, ini siklus surgawi. Setelah dia selesai berbicara, Tang Yi tidak peduli bagaimana monster bereaksi, atau apakah mereka bisa mengerti atau tidak. Ketika mereka bergerak, mereka bergegas menuju ratusan monster yang tersisa. Pedang es itu melambai. Wow! Lusinan monster level 4 dan 5 yang berlari ditembak mati. Beberapa pedang keluar lagi. Satu demi satu tubuh jatuh ke genangan darah. Pedang es seperti kristal diwarnai dengan darah merah dari sejumlah besar monster-monster. Setelah Tang Yi bergegas ke monster itu seperti seekor harimau memasuki kawanan domba itu. Sangat ganas. Satu pukulan, satu pedang, dan satu telapak tangan dapat membunuh satu atau beberapa monster. Cerita bersambung di bawah ini. Level-level ini adalah level 4 dan level 5 untuk orang luar, monster kuat yang sebanding dengan roh perang atau bahkan raja perang, tetapi di tangan Tang Yi, mereka seperti semut dan dapat diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Tanpa perlawanan, Tang Yi membunuh ratusan dari mereka dalam beberapa putaran. Mengaum. Pada saat ini, ketika saya melihat seorang manusia kecil di Tang Yi yang melakukan pembantaian yang begitu terang-terangan, beberapa monster tingkat 6 yang kuat tidak bisa lagi menahannya. Di antara 5 monster tingkat ke-6, salah satu dari mereka yang tampak lebih kuat meraung dan bergegas menuju Tang Yi terlebih dahulu. Ini adalah monster harimau dengan salju putih, anggota badan tebal, mahkota phoenix di kepalanya, dahi dengan mata bermata satu, dan sangat kuat. Bahkan jika dibakar oleh api sebelumnya, itu sedikit malu, tapi sulit untuk menutupinya kuat dan mendominasi, sama seperti raja yang datang ke dunia. Tang Yi memandanginya dengan teknik mata langit. Monster tingkat 6 ini bernama Feng Guan, harimau bermata 3, jenis monster harimau yang sangat kuat, dan cepat, satu mata dahi juga bisa memancarkan sinar aura. Sekali dipukul, jika dagingnya tidak cukup kuat, ia akan langsung mati di tempat. Bahkan jika tidak beruntung, ia akan menjadi gila dan kehilangan kesadaran dirinya, yang sangat menakutkan. Didorong oleh monster level 6 ini, Phoenix Chronid Three-Eyed Tiger, 4 monster level 6 lainnya, serta beberapa ratus monster level 4 dan ke-5, juga berteriak, sekarat menuju Tang Yi Hong. Bahkan jika mereka takut pada Tang Yi sebelumnya, bahkan jika Tang Yi menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi sifat binatang iblis itu begitu, selama mereka diberi kesempatan, bahkan jika mereka semua mati, mereka akan membalas serangan dengan marah. Ayo, baiklah. Melihat monster seperti ombak datang lagi, Tang Yi menjerit, meremas pedang es di tangannya, dan kemudian menunjuk monster tingkat ke-6 Beast of Phoenix Crown Three-Eyed Tiger.
Chapter 380. Surga membimbing jalan. Wow! Gas pedang biru dan putih yang kuat melonjak keluar dari ujung pedang es, dan tiba-tiba meledak dari udara, di mana gas pedang itu lewat, semua tanah dan batu pasir, muncul lapisan es tipis di permukaannya. Melihat gerakan Tang Yi, dan merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam roh pedang, harimau bermata tiga memiliki badai di hatinya, dan dia bersembunyi ke samping untuk menghindar. Pukulan ini sangat kuat, bagaimana bisa Three-Eyed Tiger berani menerimanya? Kecepatannya sangat cepat, dan kuat. Mudah untuk menghindari pukulan sengit Tang Yi. Tapi, Three-Eyed Tiger dapat bersembunyi dengan kekuatannya yang kuat, dan bisakah monster di belakangnya, monster level keempat dan kelima bersembunyi? Tentu saja tidak. Aku melihat pada garis lurus di mana Phoenix Chronid Three-Eyed Tiger awalnya berada, gas pedang datang dengan momentum kuat, dan mengarah ke monster level 6 di belakang Phoenix Chronid Three-Eyed Tiger. Cerita bersambung di bawah ini. Keempat monster level 6 sedikit lebih lemah daripada Phoenix Chronid Three-Eyed Tiger, dan reaksinya tidak secepat Phoenix Chronid Three-Eyed Tiger. Mereka merasakan kekuatan horor dari gas pedang, meskipun mereka juga memulai menghindar, tapi itu masih sedikit lebih lambat, dan masih terkena dampak serangan. Meskipun hanya beberapa dampak serangan, itu juga telah menyebabkan mereka sangat menderita. Dan ada monster tingkat ke-6, karena terlambat menghindar, dihantam oleh gas pedang yang ganas. Engah. Jian Qi melewati tubuh monster tingkat ke-6 ini, langsung dipotong setengah, dan banyak darah yang ditembakkan, menodai tanah di sekitarnya. Monster tingkat 6 yang sebanding dengan tingkat kaisar perang dan sangat kuat sangat mudah dibunuh oleh roh pedang Tang Yi. Jian Qi melewati monster tingkat ke-6, dan setelah membunuhnya, gas pedang terus menembak, dan masih menembak ratusan monster tingkat ke-4 dan ke-5 di belakangnya. Wow lala, setelah lewat, monster yang tak terhitung jumlahnya langsung dipotong oleh ketajaman gas pedang, dan beberapa membeku menjadi es di bawah efek pembekuan dari pedang es, diikuti dengan ledakan, tubuh berubah menjadi fragmen beku yang tak terhitung jumlahnya, langsung menghancurkan tulang. Monster-monster di garis lurus ini semuanya hancur oleh pukulan ganas ini, ketika gas pedang melintas, sepotong besar monster dikosongkan seketika, dan ada banyak kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba menghancurkan setidaknya 7 atau 80 monster. Teknik pedang Tang Yi tidak hanya membunuh monster tingkat 6 yang kuat, tetapi juga puluhan monster tingkat ke-4 dan ke-5. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat ke-6, mendapatkan 4.565.213 poin pengalaman dan 10 dewa perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster level 5, mendapatkan 565.212 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster level 4, mendapatkan 33.221 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster level 4, mendapatkan 45.412 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster level 5, mendapatkan 467.784 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Efek yang disebabkan oleh pukulan ini berada di luar imajinasi Tang Yi. Dia tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Ini membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya untuk sementara waktu. Sampai pikiran terus mengeluarkan notif untuk mendapatkan poin pengalaman, dia merasa seperti tidak nyata. Tang Yi tidak menyangka bahwa setelah membunuh monster tingkat 6 dengan keterampilan pedang ini, masih ada penghormatan yang begitu besar, dan dia juga dapat membunuh begitu banyak monster tingkat 4 dan 5. Kekuatan serangan jauh melampaui kemampuan monster tingkat ke-6. Tentu saja, Tang Yi sangat senang dan terkejut dengan efek ini.
Ini membuktikan bahwa kekuatannya telah melewati beberapa langkah, dan monster level keempat dan kelima telah mampu membunuh seperti semut. Bahkan jika itu adalah monster level 6, tidak sulit di mata Tang Yi sekarang. Ini seperti ketika tingkat Raja Perang Tang Yi mampu menantang monster tingkat kelima yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Tang Yi telah ditingkatkan ke tingkat Kaisar Perang. Monster tingkat ke-6 adalah untuknya, sama seperti monster tingkat kelima asli. Dalam menghadapi monster level 6, Tang Yi hanya perlu satu pukulan, dan satu pukulan bisa membunuh dalam hitungan detik. Mengaum. Setelah harimau bermata tiga Feng Guan melarikan diri dari roh pedang Tang Yi, dia berdiri dan bergegas ke Tang Yi lagi. Melihat mata Tang Yi tumpul, sepertinya agak bingung. Harimau tiga mata Feng Guan membengkak dan mempercepat kecepatan, dan terbang ke arah Tang Yi dari samping. Menyelinap. Serangan menyelinap saat mengambil keuntungan dari linglung Tang Yi. Tang Yi, yang berada dalam keadaan linglung, tiba-tiba merasakan napas bahaya. Dia menoleh sedikit, dan melihat Phoenix bermata tiga yang bersiap menghadapi serangan menyelinap. Oh, menyelinap menyerang saya. Apakah Anda pintar? Tang Yi mencibir, menunjukkan pandangan menghina. Kemudian, di hadapan serangan menyelinap dari harimau bermata tiga Feng Guan, ia tidak mundur. Liu Kuan berwarna-warni. Wow! Sebuah tinju besar meledak dan menabrak wajah Feng Guan yang lurus dan bermata tiga. Feng Guan harimau bermata tiga terkejut ketika dia melihat Tang Yi benar-benar menemukan dirinya dan bergegas masuk. Mengandalkan naluri monster dan kekuatan fisik yang kuat, Phoenix bermata tiga berubah menjadi gigitan, tubuhnya sedikit bergeser dari tinju besar Tang Yi, dan dia langsung ingin menggigit leher Tang Yi. Selain fisik monster lebih tinggi dari prajurit, mereka memiliki pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, seringkali dapat menemukan serangan balik lawan melalui reaksi di tempat. Waktu yang tepat, sama seperti sekarang. Pengalaman pertempuran monster, ini bukan prajurit biasa yang bisa menyaingi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.